Oke, oke, kemarin saudaramu sempat telepon saya. Oke, tentang penjelasan jadi sopir itu ya, yang kamu mau dibawa jadi sopir itu. Oke, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Dan ini adalah penjelasan saya pada publik juga, di mana informasi ini banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang di luar sana. Oke, kamu yang bertanya, saya yang menjawab. Iya, karena saya kan masih pemula, terus belum tahu di sana itu bagaimana, apakah bisa langsung dapat SIM, langsung gimana itu terus saya belum tahu, Mbak. Oke, dan kemarin saudaramu sudah menjelaskan atau belum? Ya sudah harus sekolah dulu minimal 1 tahun gitu, Mbak. Nah, terus apa yang ingin kamu tanyakan? Iya, tadi katanya suruh WA Miss Yuni gitu biar sama lebih paham gitu, cuma gitu, Mbak. Mungkin ada penjelasan lain atau bagaimana seperti itu, Mbak. Oke. Oke, jadi sebenarnya satu hal, karena besok ini saya juga menerbangkan cowok juga sama mau dijadikan supir, tapi awalnya memang nggak bisa jadi supir, Mas. Jadi kalian tuh prosesnya sebagai pembantu. Pertama kali masuk Hongkong itu sebagai pembantu. Dan samanya juga harus belajar bahasa. Di PT itu harus belajar bahasa. Dan majikan yang bayar, kamu nggak perlu bayar. Iya. Oke. Majikan yang nanggung. Dan kamu masuk PT saya. Iya, Mbak. Oke, ini kalau majikanmu setuju ya, ini seumpamanya saja. Iya. Oke, seandainya namamu Eko, terus majikanmu namanya Pak Li. Oke, Eko dan Pak Li bersetuju untuk ngambil kamu. Nah, Pak Li ini datang ke tempatnya Koko Thomas untuk memproses semuanya. Setelah dia bayar untuk biaya sekolah kamu, pendidikan kamu di PT, baru kamu masuk PT. Jadi Pak Li ini harus bayar semua biayanya ya, cash ke Koko Thomas, baru saya nyuruh kamu masuk PT. Setelah kamu masuk PT, diproses semuanya, datamu lengkap, kita online kan, tapi ingat, kamu sebagai pembantu. Iya. Setelah datamu online semuanya selesai, dan imigrasi menyetujui visamu keluar, maka visa itu saya kirimkan lagi ke Indonesia, beserta kontrak kerja. Setelah itu didaftarkan ke BP3MI, yaitu melakukan, apa sih? Kalau dulu itu namanya apa sih namanya? Apa sih di BP3MI itu yang terakhir itu PAP. Kalau zaman dahulu itu namanya PAP. Pembekalan akhir. Jadi setelah itu selesai baru kamu terbang ke Hongkong. Nyampe di Hongkong, Miss, boleh nggak saya nyopir? Nggak boleh. Jika kamu nyopir, kamu akan ditangkap polisi beserta majikanmu juga. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu daftar di kursus mobil. Koko Thomas tahu tempatnya di mana dan bayarnya berapa. Satu kali pertemuan kira-kira 500 sampai 600. Satu kali pertemuan. Karena itu, kalau kamu masih baru datang di sana, buat KTP Hongkong dulu, menurut pendapatku kerja dulu. Setelah kerja kamu punya uang, baru kamu belajar mobil. Setelah kamu belajar mobil, kalau majikanmu tinggal di kampung, kamu mungkin bisa nyetir sendiri, tapi hati-hati itu ilegal. Iya. Oke, setelah kamu belajar mobil tersebut, akhirnya kamu ujian untuk lisensi. Setelah kamu ujian untuk mendapatkan lisensi, baru kamu mendapatkan SIM. SIM-mu itu adalah P. Dan apakah setelah kamu mendapatkan SIM itu kamu bisa nyupir? Juga masih belum bisa. Oke? Setelah itu di kontrak yang kedua, nah di situ di renew itu kamu baru ngomong sama Koko Thomas, Koko, job saya itu nyopir. Lah majikanmu juga datang ke Koko Thomas, kalau job kamu mau diganti nyopir, bukan pembantu. Nah, di situ SIM kamu itu baru bisa dipakai. SIM, KTP kamu, data majikan masuk ke imigrasi bleng. Setelah masuk, visamu mau turun, kontrak kerjamu yang biasa-biasa saja itu akan dilampiri dengan kertas putih yang atas nama Eko Suyatmono Margono binti bin siapa gitu.
Itu tertera, terus ada namanya Pak Li dan alamatnya. Di situ kamu diizinkan jadi supir dan hanya mengendarai mobil yang terdaftar saja. Oh ya wis. Jadi makanya tanyakan sama kakakmu, apakah jadi proses beneran? Kamu ngomong sama saya, tak bantu prosesnya. Soalnya saya juga nerbangin anak. Iya wis, tadi katanya masih nungguin gosip itu. Soalnya kan belum bisa langsung bawa mobil. Jadi kalau mau ambil pembantu rumah tangga itu mau buka itu masih nunggu mungkin 2-3 hari. Wis. Oke, ya berdoa aja mau. Soalnya Miss Yuni itu sudah meroses banyak anak. Maka dari itu kalau ada yang promosi job supir di Hong Kong itu salah, sayang. Ngerti nggak? Iya, Jadi iya, dengar kan? Paham kan sekarang? Iya. Kenapa Miss Yuni Iya, bilang Mas. kalau job supir di Hong Kong itu tidak ada ujuk-ujuk ambil dari Indonesia? Karena prosesnya aja lama. Iya. Jadi kamu boleh nyupir, boleh. Sepenting nggak konangan polisi. Naik konangan polisi, penjara. Iya wis. Ngerti ya? Iya paham wis. Ya wes, tak tunggu ya. Nanti kalau kamu itu 3 hari lagi ya. Iya wis, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Selamat Iya, malam. iya. Oke. Nah, ini ya, kenapa saya tidak pernah membocorkan sebuah apa ya? Sebuah cerita ya. Kenapa? Karena memang tidak semudah cangkeme calo lek ngomong. Calo lek ngomong beuh, sedep gurih enak. Tidak seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Kirain langsung nyopir, ternyata kontrak kedua baru bisa. Iya. Kalau kalian ujuk-ujuk langsung bisa nyopir, tanya sama saya prosesnya. Karena di kontrak kerja itu ada lampirannya, Mbak. Lampiran putih. Ayo, kemarin Koko sudah prosesin satu cewek jadi supir di tempatnya Koko. Koko sendiri yang prosesin. Bisa? Koko bisa. Padahal anak ini nggak ada pengalaman, tapi dia sudah ikut majikan, les jadi sopir, dan P-nya jadi pertama kali nyopir. Yang nyariin majikan Koko Thomas. Jadi sopir, saya ada job sopir, tapi tidak ujuk-ujuk ada. Jadi kalau kalian ngomong cangkeme calo, ngomong puenak iso masuk Hongkong dadi sopir, bukannya saya sok tahu proses ya, karena saya pernah melaluinya. Lah aku mbek uang dilokne gendut kok kan ngomong loh gendut, yo tersanjung saya dibilang gendut. Betapa susahnya hidup ini untuk gendut. Jadi mau gendut ngomong jadi saya tuh dimaki-maki orang di media sosial, kok mereka yang panas, seolah-olah saya tuh sok tahu tentang proses. Kalau di negara lain, saya angkat tangan, saya lambaikan tangan, dan saya mengangkat kain putih bahwa saya memang tidak tahu. Tapi di Hong Kong, kerja di perkebunan, kerja jadi sopir, kerja di yak itu apa? Ngersih kapal, itu saya tahu. Saya pernah prosesin jobnya. Ya, jadi kalau kalian ada yang bilang yang ini yang itu, alah, belgende saya kucing. Jadi kalian jangan berpikir yang enggak. Kalau seumpamanya majikan nggak disuruh nambah berarti nggak bisa jadi sopir dong, nggak bisa. Karena harus pakai alamat rumah majikan. Bahkan ada satu les itu meminta persetujuan majikan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, Mbak. Ya, nggak ada yang namanya ujuk-ujuk. Lek cangkeme calo ngomong bahwa kalian itu ada job, tiba-tiba jadi sopir membutuhkan 5 orang saja. Lah golek anakku. Terus cerita mbak aku. Ya, bisa dipahami nyampe di sini ya, teman-teman. Kalau kalian paham, maka yos nggak apa-apa, wes lah Mbak Bu, yang penting aman. Cuman kalau jadi sopir, memang biayanya mahal sekali karena sekali les 500 sampai 600. Halo? Halo, ada yang bisa dibantu?